Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang. Apa kabar ya kawan-kawanku semua? Tetap semangat menanam ya. Beberapa hari ini mohon maaf tidak bisa mengupload video karena saya ada kesibukan selama 1 minggu ya. Pada postingan kali ini akan saya tunjukkan ya kebun binaan saya memakai cara saya 100% ya, full organik. Untuk pupuk ya maksud saya. Kalau untuk pencegahan hama kita mesti pakai insektisida. Kebun ini berada pada daerah Bojonegara. Saya tidak bisa menyebutkan detail alamatnya agar tidak ada pengaruh dari luar ya. Agar tidak ada pengaruh dari luar. Inilah hasilnya. Asal bibit 80 cm. Ambil bibit kira-kira 9 bulan lalu ya. Berarti ini jalan 9 bulan tanam ya kan. Asal 80 cm tinggi bibit dan 1 meter. Jenisnya berbagai jenis ya. Ada musangking, oci, bawor, dan durian bangka yaitu namlung, super tembaga. Kita hitung-hitungan ya sampai pohonnya sebesar ini, biayanya berapa ya kan. Untuk pemupukan setiap 3 bulan sekali itu diberikan 1 karung pupuk BU8 ya. Kita katakanlah harganya 50.000. Berarti sampai saat ini pohon sebesar ini akan dilakukan 3 kali pemupukan ya. Itu bisa dilihat ya kan pupuknya belum diberikan. 3 kali pupuk berarti 3 karung ya. Kita hitung per pohon. Jadi pupuk yang digunakan 3 karung. Apabila harganya 50.000 berarti 150.000 pengeluaran pupuk. Sedangkan untuk garam sendiri, awal pemberian itu 1 genggam ya kan. Mohon maaf saya potong dulu. Ini ada 1 contoh ya. Di sela-sela pohon pisang ya. Seperti ini pertumbuhannya, antara hidup dan mati. Dia tidak berkembang. Bukannya tidak bisa ya kan dengan pisang. Bisa, tapi apabila durian dan pohon pisang bersamaan tanamnya dengan jarak 5 meter, saya rasa aman ya. Tetapi apabila pohon pisangnya lebih besar baru kita tanam durian, ya seperti tadi ya. Baik, kita lanjut ya kawan-kawan ya. Berarti untuk pengeluaran pupuk saja sudah 150.000 ya per pohon. Kemudian kita lanjut pemberian garam. Untuk pemberian pertama 1 genggam. Pemberian kedua 1 genggam. Pemberian garam setiap 1,5 bulan sekali ya. Sampai saat pohon ini berumur 9 bulan seperti ini, kira-kira pemakaian garam sekitar 4,5 kg, hampir 5 kilo ya. Kita katakanlah 5 kilo ya kan. Garam 1 kilo Rp1.000. Apabila beli banyak, bila beli ecer bilanglah Rp2.000 ya. Kali 5 kilo berarti Rp10.000 ya kan kawan ya. Ditambah biaya pupuk tadi yang 150.000 berarti Rp160.000. Itu pengeluaran pupuk dan garam kasar untuk pohon yang sudah setinggi ini. Bisa kawan-kawan lihat ya. Untuk insektisida, dia seminggu sekali penyiraman. Saya ini memakai Decis ya. Decis 1 botol yang 100 ml-nya hanya berkisaran 20-an ribu. Ini sudah menghabiskan, untuk Decis ya, sudah menghabiskan sekitar sampai saat ini ya 9 bulan ini ya kan kawan, itu berkisar 9 botol. Mohon maaf ya, per pohon berarti hanya mencapai 4 botol.
plus 9 bulan. Dan perekatnya habis 2 botol. Perekat satu sekitar 30.000 kita katakan, berarti 60.000 perekat. Sedangkan untuk decis itu 4 botol kita katakanlah 100.000 juga, berarti masing-masing sekitar 200.000 ya total ya, ditambah tadi biaya pengeluaran 160.000, berarti katakanlah kena totalnya semua 200, tadi yang awalnya 160 tambah 200, 360.000 rupiah ya pengeluaran sampai pohon setinggi ini, umur 9 bulan ya kan. Kita lihat keadaan pohon, banyak yang sudah tinggi ya 3 meter ya. Ini sebagian pohon akan kita lakukan pruning ya. Seperti inilah ya pengeluaran untuk kebun di sini. Per pohonnya sudah kena biaya 360.000 rupiah. Itu di luar gaji karyawan. Karyawan hanya memakai 1 orang ya untuk tanah 1 hektar ini. Karena di sini sekitar 70% tanam tunggal, 30% tanam triple, model triple planting. Dan jarak per batang yang tanam tunggal itu 10 meter ya kan kawan. Nah ini kita sudah mulai lakukan pruning kecil, yaitu bagian-bagian bawah dan tunas-tunas air yang terlalu dekat batang ya. Untuk pruning total kita belum, kita biarkan dulu agar yang memasak nutrisi banyak ya. Karena daun itu yang memasak nutrisi, bukan batang, bukan cabang. Ingat ya, yang melakukan fotosintesis adalah daun. Jika ada teman-teman yang mengatakan daun itu menghabiskan nutrisi, itu salah besar ya kan kawan ya. Ingat ya, salah besar ya. Untuk pohon ukuran segini tidak masalah ya kan kawan, lebat di bagian atas seperti ini. Nah ini tidak masalah, karena pohon membutuhkan daun untuk melakukan fotosintesis nutrisi agar menjadi makanan bagi pohon itu sendiri ya kan kawan ya. Ini bisa kawan-kawan lihat, memang masih dekat ya dengan pohon-pohon yang tidak berguna. Cuma di bawah pohon kita usahakan penanaman di bawah tajuknya itu tetap bersih kita buat ya kan kawan ya. Ini contoh. Dan yang terlalu dekat dengan pohon kelapa seperti ini kebanyakan tertinggal ya. Dia agak tertinggal ya pertumbuhannya. Nah ini ada sebagian yang terlalu tinggi timbunannya ya. Jadi kita kurangi lagi medianya. Untuk teman-teman, penanaman itu tidak boleh lebih dari batas sambungan okulasinya ya kan kawan ya, untuk timbun tanah. Jika itu dilakukan, tentunya dia akan busuk ya batangnya, dan pohon pun akan mati ya. Hati-hati untuk penanaman ya kawan-kawan ya. Ini bisa dilihat itu yang dekat pohon pisang ini, antara tumbuh dan antara tidak ya, dan tertinggal ya pertumbuhannya. Padahal semua aplikasi sama, apapun yang dilakukan sama ya. Jadi untuk pohon pisang ini udah ditebang dan semua akar-akarnya sudah didongkel. Seperti itu ya kawan-kawan ya. Ini pupuk, persiapan pupuknya. Sampai umur 1 tahun ya, saya berikan 1 karung ya pupuk. Nanti jalan umur 2 tahun, maksudnya 1 tahun lebih, itu sudah masuk 2 karung pupuk. Seperti itu ya kan kawan ya. Nah ini jarak 5 meter ya dari pohon pisang.
dia agak aman ya, apalagi kita bikin di atas ya, dia di bawahnya kita bikin lubang itu parit, semacam parit, agar akar pisang tidak menyentuh ini ya. Itu pun bisa kawan-kawan lihat ya, masih agak tertinggal ya pertumbuhannya. Nah ini agak kuning daunnya, ini malah bagus ya. Dan dekat pohon pisang kebanyakan seperti itu ya. Beda halnya jika sama-sama ditanam ya, tanam durian dan tanam pisang itu beda ya. Itu saya rasa tidak terlalu pengaruh, apalagi memakai jarak 5 meter atau minimum 4 meter ya. Tapi jika pohon durian sudah besar nanti, itu wajib didongkel ya pisang-pisang itu kan kawan ya, agar tidak mengganggu ke pohon durian. Baiklah, ini sebagai contoh kebun di luar tanah, di luar wilayah saya ya. Ini sebagai pembuktian agar teman-temanku semua semangat menanam. Akhir kata, wassalam.